kenalan sebentar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas tentang kesehatan secara keseluruhan. Tidak hanya kesehatan gigi dan mulut saja ya. Kali ini saya ingin membahas tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Talang. Ini adalah program nasional, program pemerintah dari Kemenkes dan dilaksanakan serentak ya di Jawa Timur. Ini pelaksanaan PIN polio ini, Pekan Imunisasi Nasional ini adalah kegiatan yang putaran yang kedua. Sedangkan yang putaran pertama kita melaksanakannya kemarin pada bulan Januari. Dan pada bulan Februari, putaran kedua ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 25 Februari 2024 ya. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang polio itu apa, dan supaya lebih atraktif mungkin kita bisa menjelaskan polio itu apa dari beberapa pertanyaan yang sering muncul ya di sekitar kita. Polio itu adalah suatu penyakit menular yang disebutkan oleh virus. Polio itu secara medisnya dikenal dengan poliomyelitis. Nah, polio ini disebabkan oleh virus dan penularannya itu disebabkan karena adanya virus yang ada di tinja atau di kotoran manusia yang itu bisa menular. Dan menularnya ini disebabkan karena pola hidup sehat kita yang kurang ya. Jadi PHBS-nya ya, PHBS-nya itu masih minim, masih kecil. Jadi penularannya itu dari tinja, dari kotoran manusia yang sudah terinfeksi virus polio. Jadi penularannya itu sudah sangat jelas melalui virus. Dan virus ini secara umum gejalanya pada orang yang terinfeksi virus ini secara umum itu panas atau demam seperti itu ya, daya tahan tubuh menurun, kemudian kondisi umumnya itu lemah atau lemes gitu ya. Itu secara umum gejala atau simptom dari suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, sedangkan pada polio ini dia menyerangnya pada saraf, terutama pada ekstremitas. Atau ekstremitas itu alat gerak, anggota gerak kita, dan biasanya itu yang menyerang, yang diserang adalah kaki. Jadi kakinya itu lemes, layu, tidak kaku, bukan yang kaku ya, karena kelumpuhan pada kaki itu ada yang kaku, ada yang lemas. Jadi sahabat Dentalia, jika ada keluhan yang serupa dengan itu, segera konsultasi ke bidan terdekat. Biasanya kalau di desa bisa langsung ke puskesmas atau bahkan ke dokter seperti itu ya. Nah, polio ini juga salah satu gejalanya itu biasanya mual. Selain demam ya, mual, pusingnya itu sakit kepala, bukan hanya sekedar pusing ya, sakit kepala yang luar biasa. Jadi itu gambaran umum. Jadi kalau sudah ada gejala seperti itu, segera kontrol ya. Dan pencegahan dari polio ini selama ini masih belum ada obatnya. Obat untuk mengatasi penyakit polio ini, tetapi masih bisa kita cegah. Pencegahannya dengan Melakukan imunisasi polio. Dan imunisasi ini ada dua macam ya, yang oral OPV dan IPV yang disuntikkan. Kapan ini pelaksanaannya? Secara rutin ini dilakukan imunisasi pada balita dan ini gratis, tidak bayar sepeser pun. Ini program pemerintah, bisa didapatkan di posyandu, di Vaskes ini bisa swasta, bisa pemerintah. Yang pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit. Kalau yang swasta bisa di klinik-klinik atau rumah sakit ya. Dan ini semuanya gratis seperti itu.
mencegahnya dengan cara imunisasi. Kalau imunisasi pada balita itu Kalau imunisasi ya? ya 4 kali. Empat kali? Pemberian imunisasi polio itu untuk yang tetes di bulan pertama, jadi anak usia 1 bulan, kemudian anak usia 2 bulan itu pemberian dosis kedua, anak usia 3 bulan itu pemberian dosis ketiga, dan 4 itu pemberian dosis keempat serta diinjeksi IPV. Jadi bulan keempat itu double untuk imunisasi polio. Jadi ditetes dan diinjeksikan. Ya, dan tetesnya rasanya manis, ya. Ya. Jadi tidak pahit. Jadi sahabat Dentalia, putra putrinya jangan ditakut-takuti. Imunisasi tidak semuanya disuntik ya. Ada yang ditetes oral dan ini sangat aman. Dan sudah ada sertifikat dalamnya ya, ada. Dari MUI, dari pemerintah kita. Jadi itu sekilas tentang polio. Seperti itu ya, Mbak Kiki. Iya, menarik sekali pembahasannya ya. Jadi intinya untuk penularan penyakit polio ini yang perlu digarisbawahi yaitu sanitasi. Jadi untuk sanitasi, untuk kesehatan sanitasi yang pertama itu tentunya jangan buang air besar sembarangan. Saya yakin masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Talang sudah sadar akan berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang membuang air besar di sembarang tempat. Karena bukan hanya polio saja, ketika ada seseorang yang buang air besar ini akan banyak dampak penyakit lainnya seperti itu. Kemudian tadi untuk penularan, seseorang yang terpapar, yang sudah terkena polio, kemudian bisa menularkan ke orang lain, itu jarak penularannya itu berapa hari atau mereka kapan bisa tertular gitu ya? Tertular atau langsung ketika berdekatan yang terkena polio kita langsung tertular atau gimana, ini pasti banyak masyarakat yang belum tahu. Gitu. Jadi kalau penularannya ini kan dari tinja ya, yang sudah terinfeksi virus tadi. Jadi orang yang sudah terpapar virus polio, dia bisa menularkan melalui tinjanya tadi. Nah, kapan penularannya itu? Penularannya sekitar 7 sampai 10 hari dari terpaparnya virus untuk menimbulkan gejala. Kemudian tinjanya sendiri itu dia bisa mempertahankan virusnya, atau virus itu bisa bertahan di tinja itu antara 3 sampai 6 minggu. Nah, jadi kalau tinjanya kita buangnya sembarangan, tidak dibuang ke sanitasi yang seharusnya terbuka, di ruang terbuka, itu otomatis dia bisa menularkan selama 3 sampai 6 minggu tadi ya. Jadi sangat-sangat penting di sini ya, kuncinya sanitasi yang baik ya. PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan itu juga ditunjang oleh program pemerintah kita untuk buang air besar pada tempatnya. Program kita yang bebas BAB sembarangan, ODF. Benar. Dan Pamekasan sudah ODF ya. Kebetulan Kabupaten Pamekasan sudah ODF. Sudah ODF dan sudah dapat sertifikat dari Kemenkes ya. Iya, betul. Jadi ODF itu artinya masyarakat Pamekasan itu sudah lebih dari 80% sudah memiliki perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya untuk buang air besar ini di tempatnya. Ya. Ya, menarik sekali. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Siapa sih yang paling berisiko terkena polio ini? Anak kah, bayi kah, atau orang yang sudah lanjut usia ini bisa berisiko terkena polio? Ini siapa saja yang paling rentan untuk terkena penyakit polio? Mungkin masyarakat juga penasaran nih, siapa aja sih gitu. Kalau yang rentan terpapar tuh balita ya, balita di bawah 5 tahun. Tapi siapapun bisa. Siapapun, orang dewasa pun bisa. Tetapi yang paling mudah rentan terpapar itu bayi dan balita. Dan terpaparnya virus polio itu dia bisa sampai menyebabkan kelumpuhan, dan yang paling fatal adalah menyebabkan kematian. Dan angkanya walaupun kecil tapi itu tetap bisa terjadi. Jadi antara 5 sampai
10% ya. 5-10% itu bisa menyebabkan kematian dari orang yang terpapar, dan di antara 200 orang itu bisa tertular ini virus polio. Tapi kembali lagi, jika kekebalan tubuhnya baik dan imunisasi rutinnya imunisasi rutin ya, sudah lengkap, insya Allah. Jadi kuncinya di situ ya Mbak Tika ya. betul. Dan ini perannya, nah Petugas promosi kesehatan dan imunisasi. promosnya untuk apa Mbak Kiki? Mempromosikan. Selain itu, Mengajak masyarakat Mengajak. supaya ya itu ya yang berperilaku paling hidup bersih dan sehat. paling sulit Paling mungkin ya di beberapa daerah, terutama yang agak pelosok-pelosok itu, untuk kesadarannya ya. Iya, Di betul. sini prokesnya, dan ini ujung tombak dari Puskesmas Talang, Mbak Tika ini sebagai koordinator imunisasi untuk melakukan gerakan-gerakan mengajak ya sama Iya. Mbak Kiki. Tapi tidak hanya 2 orang ini Iya, ya. betul. Nah, Ya, saya juga berterima kasih Bah, sekali kepada benar. bidan desa, Betul. terutama terima kasih sekali ibu-ibu sudah mau berjuang sampai sweeping ke rumah-rumah, Nah, itu door-to-door. ya. Terima kasih. Capaiannya ya, Iya, capaian iya. supaya Ya, tercapai. ya, tanpa mereka juga capaiannya kita udah bisa 100%. Ya, ujung tombaknya pelaksananya Ya, itu betul. bidan desa, Bidan desa dan perawat, dan perawat desa. desa. Ya. Tapi untuk promosi kesehatannya semua nakes ya, Ya. semua nakes wajib memberikan kontribusi Iya. untuk kegiatan ini ya. Iya, nah jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang paling rentan terkena polio ini adalah bayi. Jadi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Talang, khususnya ibu balita yang memiliki anak usia 0 sampai 59 bulan atau 5 tahun, 0 sampai 5 tahun, ayo datang ke Posyandu, kita berikan anak imunisasi rutin setiap bulannya. Kemudian jangan takut kalau diimunisasi nanti sakit atau apa, jangan takut. Nanti kita di Posyandu juga kita siap memberikan edukasi kepada ibu balita, kepada ibu hamil, kepada seluruh masyarakat supaya menambah pengetahuannya tentang pentingnya membawa bayi dan balita rutin ke Posyandu dan mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pelayanan di Posyandu. Nah, kemudian mungkin pertanyaan berikutnya, ketika ada anak yang terkena polio, ini seharusnya gimana penanganannya, itu seperti apa? Kalau mereka sudah dikatakan si A ini sudah positif polio, mungkin mereka sudah menunjukkan gejala kelumpuhan atau apa, ini terus gimana ke depannya? Atau ada pengobatan setiap hari rutin atau gimana penanganannya di rumah seperti itu? Yang pertama itu kita harus segera lapor ya, lapor ke yang terdekat. Kalau di desa itu bidan desa. Kemudian nanti bisa dibawa ke vaskes terdekat, itu bisa di puskesmas untuk langkah awal di puskesmas. Dan penanganannya, karena ini virus, yang jelas kita penanganan suportif dulu. Artinya suportif menghilangkan gejala yang tadi itu ya, gejala umumnya. Kemudian setelah itu baru dilakukan yang lain. Untuk yang paling penting di sini untuk mencegah kelumpuhannya tadi. Jadi segera dibawa ke puskesmas supaya tidak sampai menyebabkan kematian tadi. Karena kematian tadi dia bisa menyebabkan kematian karena lumpuhnya saraf-saraf di pernafasan. Jadi saraf-saraf di saluran pernafasan dia lemah, bahkan lumpuh, sehingga sudah nggak bisa ini lagi. Tertolong lagi. Iya, nggak bisa berkontraksi lagi ya saluran nafas kita, akhirnya nggak bisa tertolong. Oh iya, baik. Jadi mungkin ketika orang tua sudah curiga ini anaknya demamnya 3 hari mungkin, karena ciri-ciri seseorang atau ciri-ciri terkena virus itu pasti diawali dengan demam. Jadi orang tua di luar sana diharapkan ketika anaknya demam atau panasnya naik turun, jangan takut untuk segera dibawa ke puskesmas, ke bidan desa atau ke rumah sakit. Jangan membiarkan anak yang demam, nggak apa-apa ini paling besok sembuh. Jadi jangan. Jadi kita harus waspada terlebih dahulu ya, Bapak Ibu balita atau masyarakat di luar sana. Nah,
Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang pencegahannya seperti apa, kemudian penularannya, kemudian siapa saja yang berisiko. Nah, kan salah satunya diberikan pencegahannya tadi kan salah satunya diberikan imunisasi polio. Nah, ibu-ibu di luar sana nih pasti penasaran, imunisasi polio ini bikin demam anak atau enggak sih? Soalnya kan rata-rata ibu-ibu balita takut anaknya dibawa diimunisasi itu pasti takut demam. Nah, kalau imunisasi polio ini seperti apa? Ada efek sampingnya atau tidak? Kalau secara teori nggak ada ya Mbak Tika. Coba Mbak Kecil Tika sekali. pernah menemukan nggak di lapangan? Sejauh ini belum Belum ada ya? Belum ada. Jadi nggak Jadi ada. aman. Aman. Jadi tidak ada efek samping demam. Iya. Karena Tidak ada. iya, karena imunisasi yang bikin demam itu imunisasi DPT ya, Mbak Tika ya. Iya. Jadi ibu-ibu kalau anaknya diberi imunisasi polio ataupun campak itu tidak bikin Ya, demam, tidak. dari efek sampingnya demam. Karena imunisasi yang bikin yang efek sampingnya panas atau demam itu hanya DPT yang Tapi diberikan. tetap jangan takut ya, karena Ya. demamnya itu cuma sementara Ya, ya. itu suatu bentuk respon tubuh. Respon Dan tubuh. kita juga selalu memberikan tablet paracetamol. Penurun Panas. panas. Ya, betul. Penurun Jadi panas. untuk antisipasi. Jadi Ya. ibu balita diharapkan jangan takut untuk membawa anaknya ke posyandu ataupun ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk diberikan imunisasi, karena itu juga merupakan suatu pencegahan supaya anak kita tetap sehat dan terhindar dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kemudian mungkin tadi di awal saya kan sudah pengantar bilang, kenapa sih kok satu kasus polio aja itu sudah dikatakan kejadian luar biasa yang harus gawat. Ini nih kenapa? Kan cuma satu, di luaran pasti banyak bertanya seperti itu. Kan cuma satu yang kena polio, kenapa yang diimunisasi semua balita? Ini pasti juga banyak pertanyaan. Mungkin bisa lebih dijelaskan kenapa kok satu kasus anak terkena polio bisa menyebabkan kejadian luar biasa. KMB. Iya, KMB. Karena penularannya ini sangat cepat sekali Mbak Kiki. Oh, iya. Jadi kita dari pihak kesehatan juga harus gercep nih gitu untuk menangani ini. Salah satunya adalah dilakukannya kegiatan ORI. ORI itu Outbreak Response Immunization gitu. Jadi untuk KLB polio ini kita lakukan ORI serentak Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Kita lakukan serentak 2 kali putaran. Yang pertama di bulan Januari, kemudian yang kedua sekarang di bulan Februari gitu. Kemudian sebenarnya di Kabupaten Pamekasan sendiri ini ada nggak sih kejadian ada orang yang anak terkena polio atau enggak sih sebenarnya ini? Ya, salah satu Yang yang kemarin menyumbang itu ya? Yang menyumbang adalah Kabupaten Pamekasan. Oh gitu, jadi di Kabupaten Pamekasan memang ada kasus iya, memang polio, makanya Dan sudah dinyatakan Iya, positif. positif. Iya. Oh ya, jadi yang yang melatar belakangi diadakannya PIN polio ini juga mungkin karena adanya kasus temuan polio pada anak. Tapi dari satu kasus itu ketika WHO turun, UNICEF turun, semuanya turun, Kemenkes juga turun, itu kan langsung dicek terutama BAB-nya bayi balita itu ternyata ada beberapa yang suspek Polio. suspek polio. Jadi kembali lagi ya, sanitasi ini paling penting untuk mencegah atau memutuslah penularan penyakit polio ini. Yang berhubungan dengan sanitasi PHBS tadi itu juga perlu diperhatikan buang pampers. Iya, Pampers betul ya kan? banget. Ya, Biasanya kan kalau balita itu kan ada di pampersnya yang kadang-kadang orang tua itu ada yang kurang care gitu ya, Iya. sembarangan Dibuang di sungai, kemudian di tong sampah Iya. tanpa Tanpa dibungkus dibungkus ya, lagi. kayak gitu biasanya gitu. Atau kadang-kadang kita sering juga melihat di toilet umum gitu Iya, ya, iya. dibuang Banyak yang tanpa langsung dibungkus dibuang, iya. seperti itu ya. Dan yang paling banyak mungkin di sungai gitu Iya. ya, atau di laut Iya, iya. di laut itu juga sering. Jadi pengelolaannya harus benar-benar baik
Jadi kalau saran saya nih ya, kalau kita walaupun pakai pampers itu kotorannya kalau sudah ada BAB-nya sebaiknya dibuangnya tetap di WC. klosetnya ya. Iya. Disiram dulu sampai bersih, baru setelah itu pampersnya dibungkus baru ya, dibungkus dibungkus pakai plastik dan dibuang di tempat sampah. Iya. Ya, jangan sembarangan. Gitu ya. Karena memang kebetulan di wilayah kerja Puskesmas Talang memang belum ada TPS tersendiri. Jadi kami juga sering sekali menghimbau masyarakat di posyandu-posyandu untuk yang memiliki balita, ketika yang masih BAB-nya di Pampers, ketika tekstur dari BAB-nya ini padat, silakan dibuang terlebih dahulu di kloset, kemudian Pampersnya dibungkus plastik, baru dibuang. Dibuangnya itu pun juga diharapkan dikubur, atau setiap rumah tuh minimal harus punya tempat sampah yang dari tanah, yang galian tanah sendiri. Jadi buat mengubur popok-popok atau pampersnya balita. Kemudian ketika nanti juga ada balita yang tekstur BAB-nya ini masih cair, itu langsung dimasukkan di plastik, kemudian dikubur juga. Jangan dibuang di pantai, di sungai ataupun di pinggir-pinggir jalan. Karena masih banyak juga ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Kemudian jangan lupa juga setelah membersihkan BAB anak juga harus cuci tangan pakai sabun. Cuci tangannya pakai sabun ya. Iya, benar. Karena cipratannya itu juga bisa Betul. jadi sumber penularan ya. Karena semua penularan penyakit pasti rata-rata melalui perantara tangan. Jadi jangan lupa melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Bu Dr. Gigi Halilia atau Mbak Tika? Nah, karena ini temanya untuk mensukseskan PIN polio di putaran kedua ini, jadi masyarakat yang masih ragu-ragu atau takut itu jangan dipendam, tanyakan langsung kepada petugas kesehatan, boleh ke puskesmas, boleh di bidan desanya, atau siapa saja yang ditemui, atau setidaknya kita googling ya, cari informasi di webnya Kemenkes itu sudah lengkap ya tentang segala penyakit, dan itu kalau misalnya sudah mengarah ke suatu penyakit segera bawa ke puskesmas. Yang masih takut sakit atau terutama yang meragukan halal, pemerintah sudah mengeluarkan sertifikat halal ya. Jadi sudah dinyatakan halal dan aman. Dan ini bukan hanya di Indonesia ya, di dunia WHO itu sudah melakukan program ini sudah sejak lama, dan di Indonesia itu sejak tahun 80-an sudah dilakukan PIN polio ini atau vaksinasi atau imunisasi rutin polio ini ya. Dan kemudian kalau untuk yang ori tadi karena ada KLB tadi ya, karena ada kejadian yang luar biasa. Nah, dan untuk di Indonesia ini sudah dicanangkan eradikasi polio itu sudah lama ya, 2014 ya, untuk di Indonesia. Sedangkan di dunia itu eradikasinya 2015 ya Mbak Tika, sampai 2019 ya, untuk di seluruh dunia. Tapi masih ada di dua negara yang masih endemis. Endemis itu artinya masih banyak kasusnya ya. Di dunia itu masih ada dua, yaitu di Afghanistan dan di Pakistan. Di Pakistan dan di Afghanistan itu masih endemis. Kalau di Indonesia sudah tidak endemis, hanya karena ada KLB aja ini ya. Oh ya. Seperti itu. Nah, baik, sudah banyak dijelaskan tentang apa itu polio dan pencegahan serta penularannya. Kemudian ini kan mensukseskan PIN polio putaran kedua. Nah ini untuk Mbak Tika, ada nggak kendala yang terjadi pada saat proses PIN polio di posyandu maupun di sekolah-sekolah? Ada, tentu saja ada pasti. Tapi paling banyak itu rata-rata ada yang sakit ketika pelaksanaan, ada yang memang tidak hadir,
Tapi biasanya kalau misalkan anak yang sakit itu kan nanti pada saat penjadwalan PIN polio yang tanggal 19 sampai tanggal 25 itu 5 hari ke depannya lagi itu ada sweeping, jadwal sweeping memang. Nah, itu baru kalau misalkan anak yang tidak hadir karena sakit itu nanti kita sweeping di jadwal sweeping. Tapi kalau misalkan anak yang tidak hadir di posyandu atau tidak hadir di sekolah karena memang tidak hadir gitu, karena ada halangan izin gitu, itu baru kita sweeping karena dia kan sehat bukan sakit gitu. Pada hari itu juga ya, ya. pada hari itu juga. Kita lakukan kunjungan rumah. Ya, Jadi kunjungan tetap rumah. dari tenaga kesehatan dari puskesmas tetap tidak membiarkan yang Ya, nggak hadir ya, ataupun betul. yang sakit. Jadi tetap kita Ya. lakukan kunjungan rumah. Kalau jarang sih untuk yang sekolah-sekolah SD udah hadir itu jarang. Rata-rata mereka hadir dan mau. Yang biasanya yang paling banyak sweeping karena tidak hadir, orang tuanya berhalangan hadirlah atau orang tuanya sibuk, itu biasanya di posyandu gitu. Oh iya. Kalau untuk capaiannya, Kalau putaran kedua ini untuk capaian karena ini masih berlangsung bagi sedang Iya. proses. ya, Yang 3 hari kemarin, Senin, Tiga Selasa, hari. Rabu. 3 hari kemarin itu capaiannya kita Hari pertama kita ada Iya. 27% ya. iya betul. Yang hari pertama. Jadi Iya. ya lumayan. Ya. Iya. Yang hari pertama itu kita sudah mengimunisasi 631 anak. 631 Ya. dari 7 desa ya. Ya. Untuk hari kedua itu 501 Berarti sudah 1100 Ya, kurang lebih. dan yang kemarin itu 597. Untuk hari ini 1.600 ya. ya, Sekitar 1.600. ya. Dari total Total sasaran. sasaran Total sasaran 2.337. Oh, Jadi sudah lebih 50% ya. Ya. Sudah lebih 50%. 1.500-an dari 2.300 itu bisa 60 atau 70 ya. Ya. Itu masih 3 hari. 3 hari, belum hari ini. Belum hari ini. Belum Karena ini belum final ya, Ya, belum final. selesai karena teman-teman di desa Itu masih masih jalan. Ya. sedang jalan. Iya. Gitu. Jadi tadi kendalanya sudah ditindaklanjuti langsung. Ya. Kalau kendalanya yang anak yang tidak hadir di posyandu maupun yang sakit, pasti dari kami tenaga kesehatan ada tindakan untuk menindaklanjuti tersebut. Jadi nggak ada anak yang sampai dibiarkan nggak dapat Ya. 2 tetes manis polio ini. Iya. Kecuali pendatang. Oh iya. Ya. Pendatang, tapi kan kalau dia terdata tetap bisa dapat kan? Iya, bisa dapat. Jadi walaupun dari luar wilayah, dari manapun, Iya. yang penting dia warga negara Indonesia, Iya, betul. dia WNA juga nggak masalah kan ya? Tidak masalah. Iya. Jadi siapapun anak yang masuk sasaran di bawah 8 tahun ya, Iya. di bawah 8 tahun itu bisa mendapatkan imunisasi ini dimanapun dan kapanpun selama masa Ya, PIN ini ya. dan selama masa sweeping ya. Iya. Jadi itu nanti cuma tinggal transfer data aja ya Ya. untuk capaiannya ya. Dan perlu diingat ya sahabat Detalia, ayah bunda, PIN ini, vaksinasi ini, imunisasi ini adalah hak setiap anak. Jadi ini hak ya. Betul sekali. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan kita orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak si anak tadi. Jangan sampai di kemudian hari kita dituntut haknya oleh anak karena kita kurang paham atau menolak karena suatu isu yang Ya. tidak apa ya, tidak terbukti Iya. gitu ya. Jadi ini adalah hak yang perlu diperhatikan, hak anak untuk mendapatkan imunisasi untuk hidup lebih sehat dan untuk masa depan yang cerah dan untuk masa depan yang cemerlang untuk anak-anak kita. Ya. Seperti itu ya. Iya, iya. Jangan lupa ini haknya Itu anak. haknya. Iya. Iya. Baru aja sih yang ngomong. Berarti kita sama. Iya, jadi pembahasan kita hari ini sangat menarik sekali. Kami harapkan juga masyarakat yang melihat dapat tambahan ilmu lagi ke depannya. Nah, untuk sesi terakhir ini saya ingin minta pesan
dari Bu Kepala Puskesmas Dr. Gigi Halilia dan juga Koordinator Imunisasi Puskesmas Talang, pesan untuk masyarakat di luar sana. Monggo Dr. Gigi Halilia Syafiati untuk memberikan pesan. Pesan saya yang pertama, kesan aja deh dulu ya. Iya, boleh Kesan. Jadi untuk pelaksanaan PIN polio ini di wilayah kerja Puskesmas Talang luar biasa. Saya apresiasi yang luar biasa buat bidan desa, perawat desa, dan nakes lainnya yang ikut membantu dalam kegiatan ini tim yang dikomandani ini Mbak Tika, ya korinnya ya, koordinator imunisasi, komandannya yang mempersiapkan dari awal sejak pendataan, kemudian pelaksanaan. Oh, sebelum itu ini ya, vaksin dulu. pengambilan ya, stokis untuk nyetok vaksinnya sesuai jumlah sasaran, dan jumlah sasaran ini benar-benar diperiksa detail ya, jangan sampai ada yang kelewat ya, karena tadi kelewat satu aja nanti penghitungan vaksinnya bisa selisih. Setelah itu, setelah di stok di H-1 minimal itu sudah harus ada, dan setelah itu distribusinya Mbak ini komandannya yang benar-benar mengkoordinir dari 7 desa wilayah kerja kita di Talang ini ada 7 desa, jadi koordinator ini HP-nya nggak berhenti ya, jadi telepon sana sini untuk untuk IP-nya IP-nya supaya jadi IP-nya itu artinya penggunaan indeks pemakaian. Jadi satu botol kecil itu untuk bisa 50 anak, 5 sampai 50 anak. Jadi ada, kalau dikalikan 2 antara 90 sampai 100 tetes. Untuk penggunaannya kita mengatur supaya efisien. Jadi tidak terbuang. Jadi Mbak Tika ini terbang sana sini, terbangnya naik sepeda motor. Jadi luar biasa dah kinerjanya. Saya apresiasi banget, proud banget untuk kegiatannya, dan Ibu Bidan Desa ini yang langsung di bawah, yang kontak yang balitanya kalau Ibu Bidan ini sudah hafal. Ini anaknya siapa, namanya siapa, teleponnya juga punya. Jadi dia langsung nelpon ya, ini belum datang posyandu, atau kalau nggak masuk diteleponin ya Mbak Tika ya. Dan yang paling penting sweepingnya tadi turun kemana-mana, door to door ya. Dan itu nomor 1. Dan yang kedua, saya berharap dengan pelaksanaan yang sudah maksimal ini tidak ada penolakan ya Mbak Tika. Jadi nanti bisa maksimal. Untuk pelaksanaan PIN ini kita targetnya 95 ya, di atas 95% se-kabupaten, dan di wilayah Puskesmas Talang pun kita targetnya minimal 95 tadi ya. Untuk putaran pertama kita sudah lebih dari 95. Sudah lebih dari 95, dan ini juga minimal sama ya, harapannya sama dan bisa lebih tinggi kalau bisa. Jadi harapan kami seperti itu, ini untuk mendukung program pemerintah untuk membebaskan eradikasi tadi ya, memutus mata rantai polio. Iya, jadi seperti itu. Dan jangan takut. Pesan saya kepada masyarakat, jangan takut untuk mendapatkan vaksin polio karena aman dan halal. Seperti itu ya. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Dari Mbak Tika. Ya. Selanjutnya yang paling penting koordinator imunisasi Puskesmas Talang, Pak Tika silahkan. Sebenarnya kurang lebih sama seperti Bu Dokter. Cuman saya ingin menyampaikan pada teman-teman bidan desa dan perawat-perawat desa, tetap semangat meskipun kita lelah-lelah, capek-capek ngitungin data, datengin anak satu persatu, tapi insya Allah nanti lelahnya kita dibayar oleh Tuhan. Dan untuk para orang tua di sana,
seperti yang Bu Dokter bilang tadi, itu imunisasi adalah hak setiap anak. Jadi saya minta tolong kalau punya bayi balita itu harus dibawa ke, harus dibawa ke posyandu, wajib dibawa ke posyandu dan diberikan imunisasi. Kalau misalkan nanti suatu saat ada, Bu, setelah imunisasi anak saya ini, itu akan nanti kita akan telaah nanti apakah benar nanti itu memang efeknya dari imunisasi atau tidak, begitu sih Mbak Kiki. Oke, terima kasih Mbak Tika, Korim Puskesmas Talang ya, koordinator imunisasi Puskesmas Talang. Dan mungkin Sobat Sehat Puskesmas Talang, mungkin program bincang-bincang atau podcast kesehatan masyarakat pada sesi pertama atau episode pertama ini mungkin kita akhiri di sini. Semoga apa yang dari awal sampai akhir kita sampaikan ini bermanfaat untuk semua masyarakat, kemudian bisa menambah wawasan pengetahuan ibu-ibu balita di luar sana. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas Talang, Ibu Dr. Gigi Halilia untuk hari ini, karena hari ini juga beliau menyempatkan untuk mensukseskan program baru kita yaitu Podsera ini sebagai narasumber yang luar biasa pada hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tika, koordinator imunisasi karena kita di Puskesmas tentunya bekerjanya itu saling lintas program atau saling berkaitan satu sama lainnya. Seperti itu mungkin dari saya itu saja. Sampai ketemu di Kamis minggu depan di Podsera episode kedua, tentunya dengan tema-tema permasalahan kesehatan yang berbeda-beda setiap minggunya. Dan pasti menarik ya. Dan pasti menarik. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat karena sudah jam 12. Istirahat makan siang. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, Sobat Dentalia, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Gigi Hamidia, saya Fiati, dan para bidadari ini, Mbak Tika dan Mbak Kiki, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini